Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang resmi menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT tahap 3 tahun 2025 yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHC-HT tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel ternama di wilayah Kabupaten Malang pada Senin 16 Juni 2025. Pelatihan giling rokok SKT tahap 3 ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau atau IHT di Kabupaten Malang, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama di daerah penghasil atau industri tembakau. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementah. Pemirsa, kali ini saya berada di salah satu hotel di kawasan Kepanjen Kabupaten Malang, di mana dalam rangka memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap 3 selama 5 hari dari tanggal 16 hingga 20 Juni 2025 yang akan diikuti oleh 50 tenaga training gunting yang akan dijadikan tenaga linting rokok. Seperti apa pelatihan sigaret kretek tangan yang dilakukan oleh Diskopindah kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Malang merespon positif perkembangan industri hasil tembakau atau IHT karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi kepada karyawan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang supaya memiliki kompetensi di bidangnya. Dengan diikuti 50 peserta yang berasal dari tenaga gunting di PT Atraco Multiguna, peserta pelatihan ini akan ditingkatkan kompetensinya menjadi tenaga giling SKT untuk mendukung peningkatan produksi. Kegiatan pelatihan giling rokok SKT tahap 3 ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Industri Agro Kabupaten Malang, tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau KP-Roma, serta karyawan PT Atraco Multiguna. Pelatihan ini pun diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Demi kelancaran dan kesuksesan acara pelatihan giling rokok SKT, acara pun dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Sayudi dengan penuh hikmat para undangan yang hadir seraya berdoa bersama demi kelancaran kegiatan. إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ratna Indriani, Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, selaku Ketua Panitia Acara Pelatihan Giling Rokok. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mengadakan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT tahap 3 tahun 2025 bekerja sama dengan PT Atraco Multiguna yang berlokasi di Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Nur Fuad Fauzi MT, yang terhormat tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang Gaberoma, Bapak Latifu Sabur, dan dari PT Atraco Multiguna, Pak Rocky Sinata beserta Ibu Kiki Kurnia dan tim, dan dari tim panitia Disperindak Kabupaten Malang serta Bapak Ibu dari peserta pelatihan giling rokok yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan laporan dari kami. Dalam kesempatan ini, kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan SKT tahap ketiga yang diselenggarakan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PFK/2024 tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15-2071-Keuda tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBHJHT, DBHDR, dan kemudian Surat Direktur Jenderal Industri Agro Nomor B/1A/1A/IND/10/2024 tahun 2024 tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Yang terakhir, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tahun 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok. Tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau IHT di Kabupaten Malang. Waktu dan tempat pelaksanaan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 16 sampai dengan 20 Juni 2025 bertempat di Hotel Grand Miami Kepanjen. Peserta pelatihan diikuti oleh 50 peserta berasal dari tenaga gunting rokok SKT dari PT Atraco Multiguna. Untuk pembiayaan kegiatan ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Demikian laporan ini disampaikan dan mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah menerima alokasi anggaran DBHCHT sebesar 5 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Bidang kesejahteraan masyarakat meliputi pembinaan peningkatan mutu dan kinerja sumber daya manusia untuk IHT, termasuk kegiatan yang dilakukan pada kali ini yaitu pelatihan giling rokok. Kadis Perindak Kabupaten Malang Muhammad Nur Fuad Fauzi dalam sambutannya sangat mengapresiasi pelatihan ini karena IHT mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama di daerah penghasil tembakau. Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah dari kita semua. Kabupaten Malang itu memiliki sampai dengan saat ini ada 112 industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang, dan saat ini juga banyak masih berproses untuk melakukan perizinan. Ada sekitar kurang lebih 20-an yang masih proses untuk melakukan operasional industri hasil tembakau. Nah, ini memang kalau kita lihat di Kabupaten Malang cukup pesat dalam rangka industri hasil tembakau ini. Mudah-mudahan pesatnya hasil industri hasil tembakau ini juga membawa manfaat bagi kemakmuran kita. Terbukti memang beberapa kami melihat banyak kekurangan tenaga linting di beberapa industri hasil tembakau ini. Makanya ini salah satu program kami adalah melakukan pelatihan untuk giling rokok sigaret kretek tangan ini. Ibu-ibu atau adik-adik ini saat ini kan memang sudah menjadi tenaga magang ya. Magang atau masih tenaga magang tapi untuk gunting. Makanya ini kita tingkatkan agar kapasitas produksi di industri rokok ini semakin bertambah. Kalau ibu-ibu bapak ayo, kalau adik-adik ini nanti bisa masuk pada proses tenaga giling, berarti kan nanti tenaga guntingnya juga membutuhkan tenaga lagi, sehingga ini kan terus berproses agar industri di Kabupaten Malang ini bisa berkembang dan juga bisa memakmurkan masyarakatnya. Sehingga target kami di pelatihan ini barangkali berapa? 3.000 ya Pak? Per hari ya. Oh, 5 hari 1.000 ya, lumayan 5 hari 1.000. Kalau adik-adik ini barangkali kalau sehari 500 Pak, berarti 5 hari 2.500 ya. Ya, sanggup ya? Ya harus semangat ya, harus semangat dalam pelatihan ini, karena memang mungkin kalau di sini bisa sampai 1.000, mungkin kalau di industri pabrik bisa lebih dari 1.000, karena mungkin peralatannya berbeda. Kalau di sini kan masih kecil dan kurang kokoh. Kalau di pabrik insya Allah kan dia sudah kokoh, artinya mungkin produksinya akan lebih banyak. Kalau di sini bisa tembus 1.000, wah itu luar biasa Pak, luar biasa. Rata-rata kalau pelatihan itu maksimal paling 500, 700 itu udah maksimal. Kalau kemarin bisa sampai 1.000, berarti tepuk tangan buat Pak Rocky Sinatra dan kawan-kawan yang melatihnya luar biasa ini ya. Ya, karena di awal memang kalau lagi masih baru-baru ini untuk tembus sampai 1.000, apalagi dari nol ini cukup perjuangan yang panjang. Ya, tapi kalau ini alhamdulillah bisa sampai tembus 1.000, ini luar biasa ini. Terima kasih Pak Latifu juga sudah mensupport dari KP Roma. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman dari KP Roma ini bisa terus mendukung kita untuk menumbuhkan industri hasil tembakau ini secara lebih baik dan selanjutnya bisa meluber untuk
untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti bisa diikuti pelatihan ini dengan baik, ya, dengan seksama, agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena memang tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Malang. Mudah-mudahan selama 5 hari ini bisa nyaman. Nanti kalau ada apa-apa yang kurang nyaman, lapor pada panitia. Bu, mungkin segone kurang akeh. Ya kan? Karena seharian mendapatkan materi yang melelahkan, ya, terus praktek butuh energi yang banyak, apalagi kalau dingin. Biasanya kalau dingin ini sering kelaparan, ya. Pak Latif ini karena sering kedinginan di Batu, sering makan, ya. Sehingga ya. Ya, jadi monggo nanti kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, barangkali bisa disampaikan pada panitia. Itu ada teman-teman dari Disperindak agar kita lebih baik dalam melayani adik-adik sekalian dalam melaksanakan pelatihan. Intinya kenapa kita melayani, agar adik-adik juga bisa fokus dalam melatih diri untuk mengembangkan diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Malang pada hari ini Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita, upaya kita dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Demikian, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang sebesar 5 miliar rupiah. Anggaran ini akan dialokasikan untuk penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pelatihan menurutnya akan dilaksanakan sebanyak 10 kali angkatan. Setiap angkatan akan diikuti 50 peserta. Fuad menjelaskan, pelatihan ini penting dilakukan mengingat Kabupaten Malang saat ini kekurangan tenaga giling sekitar 7.000 orang, sementara kapasitas produksi rokok kian meningkat. Dirinya berharap program pelatihan ini bisa memberi manfaat bagi peserta. Diskusi akan mulai sih lah, dong kali rokok menaik. Lah kalau SKT ini cukup satu batang aja. Kenapa? Karena mengenyangkan. Kalau SKM sama SPM itu biasanya dia butuh 12 sedotan dihisap gitu ya. Nah kalau SKT itu sampai 20 sampai 25. Biasanya orang merokok SKM kayak Marlboro, Emal gitu ya, udah habis. Nah teman-teman rokoknya teman-teman ini masih separuh, jadi nggak perlu bakar lagi. Intinya apa? Lebih hemat. Jadi makanya ada uptaring sama down trading. Mungkin analogi dari SKM sama SPM dibandingkan SKT itu mirip kayak makanan Jepang dibandingkan dengan makanan Padang. Kalau SKM sama SPM, teman-teman ini yang milenial biasanya kalau ke MUG atau ke Matos gitu ya, belinya sushi dapat berapa potongannya?
cuma 6 ya. Kalau kita makan padang, terus makan padang dibungkus lagi, ya kan? Nasinya seperti nasi Portugal. Apa Portugal itu? Porsi tukang galian, wake gitu. Jangankan dimakan sendirian, dimakan berdua itu loh, kadang-kadang masih sisa ya. Nah ini bedanya SKM sama SKT. Sekarang itu SKT itu malah dicari orang. Kenapa? Rokok satu itu loh cukup, nggak perlu merokok 2 ya. Jadi teman-teman patut bersyukur bisa gabung sebagai tenaga pelinting di SKT, karena SKT ini bisa dibilang karyawan yang dicari perusahaan. Nah fenomenanya beda nih. Biasanya kalau karyawan nyari perusahaan atau nyari karyawan? Perusahaan nyari karyawan. Ingat 1 bulan yang lalu ada berita nasional di Bekasi gitu ya, apa itu, balai kerja, orang buka kerjaan, yang ngasih kerjaan 1000, yang datang berapa? 1 juta ya. Bingung, polisi bingung, tentara bingung, yang ngasih kerjaan juga bingung mana yang diterima. Nah teman-teman nggak usah ke sana, di sini dikasih pelatihan, dikasih fasilitas. Malah dulunya dari tukang giling sekarang naik menjadi dari tukang gunting jadi tukang giling. Makanya tepuk tangan dulu untuk Pak Rocky dan juga teman-teman dinas Perinda Kabupaten Malang ya. Ya betul. Jadi untuk bahan baku utama ya, ada bahan baku utama di sini itu tembakau atau tembakau blend sama kolot atau lem dan sama AMPRI. Jadi sebelum Anda memulai untuk giling, setelah alatnya oke, layak pakai, ya, persiapkan AMPRI-nya. AMPRI itu harus dikasih kolot dulu supaya nanti bisa untuk proses gilingnya dengan enak. Tapi saya pesan, biasakan kalau untuk pemberian kolot atau lem, AMPRI-nya itu jangan terlalu banyak, jangan dibiasakan banyak. Kalau yang senior kalian di pabrik itu, kalau AMPRI itu sampai 500 sheet, 500 lembar kan dikuasai lem semua. Ya. Jadi usahakan itu agak sedikit, ya, maksimal 100 maupun 200 lah, 1/4 lah bahasanya, ya. Jangan terlalu banyak. Ada efeknya nanti kalau terlalu banyak. Ya. Itu pastikan itu. Terus untuk pemakaian tembakau secara bertahap juga dibiasakan. Itu jangan terlalu banyak di meja. Ya, kalau di senior kalian itu, kalau kalian memperhatikan itu 1 kaleng yang isinya itu 2 kilo itu ditumpuk-tumpuk di atas meja semua. Ya. Kenapa ini kita menganjurkan kalian itu untuk mendisiplinkan? Kalian ini kan sumpah kertas masih putih ya. Jadi kalian ini diajari nanti detailnya sama pengawas, sama Mbak Indah, sama Bu Sul. Jadi sampai ini nanti dibentuk karakter untuk kebiasaan habitnya dibentuk. Jadi alat giling harus dicek dulu. AMPRI kalau nyiwil, nyiapinnya jangan terlalu banyak. Ngambil tembakau itu juga jangan terlalu banyak. Itu semua ada tujuannya. Ya, kalau AMPRI nyiwil nggak terlalu banyak, supaya pada jarak antara giling dengan keringnya lem itu nanti, itu waktunya cukup. Jadi kalau nyiwilnya itu terlalu banyak, pada saat urutan kesekian, nanti itu sudah kering. Kalau kering sama tumpangi lem lagi, jadi nanti efeknya bisa korek, jadi lapis. Kenapa tembakau itu juga terukur ngambilnya secukupnya, ya? Itu karena mengandung kelembapan. Ya. Jadi rokok SKT tadi yang sudah dijelaskan banyak sama Bapak Ati itu tadi, ya. Di rokok SKT itu untuk prosesnya itu harus memenuhi syarat, ya. Tobacco blendnya, tembakau blendnya itu harus memenuhi syarat tertentu, MC-nya, ya, jadi kadar kelembapannya, ya, berapa persen? Biasanya kalau di SKT di kisaran 16%. Nah, itu Anda harus pertahankan. Lebih baik tembakunya itu harus ditaruh di kaleng supaya kelembapan tembakau Anda itu tidak kering. Kalau tidak kering, gilingnya kan enggak. Ya, jadi gilingnya itu enggak terlalu abot. Ya,
Kalau MC-nya Anda pertahankan. Rokok SKT adalah salah satu jenis rokok kretek yang cukup banyak diminati perokok aktif di Indonesia. Rokok merupakan cacahan tembakau kering yang dibungkus kertas amri menjadi bentuk silinder dengan panjang 70 hingga 120 mm dan berdiameter 10 mm bervariasi tergantung ketentuan. Proses pembuatan rokok diklasifikasikan menjadi dua, yakni sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM. Ya, jadi ini merupakan salah satu kegiatan kita untuk meningkatkan produksi daripada industri hasil tembakau. Kita tahun ini sementara masih ada 10 pelatihan, ya, 10 pelatihan. Setiap pelatihan ada 50 orang yang kita latih. Satu tahap ini 5 hari, ya, mulai Senin sampai Jumat. Begini, Kabupaten Malang saat ini memang ada kekurangan sekitar 7.000 tenaga giling, ya, 7.000 tenaga giling, sehingga dengan kapasitas produksi yang memang dibutuhkan banyak. Nah, ini kita melakukan pelatihan itu. Jadi ini peningkatan. Kemarin teman-teman ini kan bagian gunting awalnya. Nah, ini ditingkatkan kapasitasnya menjadi tenaga linting agar untuk menambal kekurangan produksi yang ada di masing-masing industri tembakau. Ya, alhamdulillah kondisinya saat ini terus meningkat, ya. Seperti tadi yang saya katakan, saat ini juga masih banyak proses teman-teman yang mengajukan izin untuk operasional itu. Antriannya, pertumbuhannya cukup besar, dan alhamdulillah kita kan melihat dana DBHCT ini kan salah satunya adalah memang diukur dari produksi. Nah, ini kalau semakin tahun semakin meningkat, berarti memang peningkatan produksi IHT ini kan memang pesat. Kalau kita memang hanya khusus untuk industrinya, ya, jadi pelatihan ini itu kan untuk meningkatkan industri. Ada juga yang kita lakukan untuk registrasi mesin pelinting itu, ya. Itu kita lakukan registrasi, pendataan dan segala macam. Juga kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas manajemen industri hasil tembakau. Saya nggak hafal, cuman perkiraan sekitar 5 miliar. Cuman memang kemarin kan banyak sisa, ya. Jadi ini masih belum kita apa-apakan sebenarnya. Total barangkali yang bisa kita gunakan untuk saat ini itu cuma 1,5. Ya, nanti apakah ada aturan-aturan regulasi baru yang bisa dimanfaatkan, karena memang anggaran DBHCT ini kan terbatas untuk kegiatan-kegiatannya, sehingga memang di Kabupaten Malang banyak silpa, ya, banyak silpa. Yang pertama kedua langsung. Jadi hari Jumat kita tutup, Sabtu itu sudah mulai bekerja. Gitu. Makanya kita target satu hari bisa berapa. Itu kami lakukan penargetan itu.
Pembekalan langsung mengenai proses produksi rokok sigaret kretek juga menghadirkan pemateri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang atau Gaperoma, yakni Latifus Subur dan Rocky Sinata dari PT Atraco Multiguna. Dalam materinya, Latifus Subur juga mengajarkan bagaimana cara membuat rokok SKT dengan baik, mulai dari pembungkusan produk, pengepakan hingga pengiriman. Para pengajar dan pengawas dari pabrik rokok PT Atraco Multiguna langsung mengajak para peserta training untuk memulai langkah-langkah membuat rokok SKT, mulai dari menyiapkan bahan-bahan untuk isi rokok yang terdiri dari tembakau dan cengkeh. Dengan penuh ketelatenan, para pengajar mendampingi satu persatu peserta untuk mengajarkan bagaimana cara melinting rokok kretek agar berkualitas baik. Kemudian, tembakau yang sudah dipilih dan ditimbang sesuai dengan jumlah yang diinginkan menggunakan gilingan. Selanjutnya, letakkan bahan yang telah tercampur di kertas bungkus rokok tersebar rata di seluruh permukaan kertas. Linting perlahan lalu oleskan lem di salah satu bagian etiket untuk merekatkan etiket bungkus. Kegiatan pelatihan giling rokok yang dibiayai dari DP HCHT mampu membawa tenaga magang ini untuk menjadi tenaga ahli linting rokok serta dapat mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat. Rocky Sinata, manajer produksi PT Atraco Multiguna, menyampaikan bahwa yang mengikuti pelatihan ini merupakan tenaga gunting. Dirinya menyambut baik dengan program pelatihan yang didanai oleh DPHCHT agar tenaga magang tersebut bisa semakin meningkatkan skillnya dalam waktu dekat.
ini kami mengucapkan terima kasih juga hadir di tengah-tengah acara pelatihan ini. Saya rasa acara pelatihan pada yang diadakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Malang ini cukup baik ya. Kita memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada jajaran ini karena tujuan kami ini juga kebetulan pada saat di perusahaan kami pun di sini tenaga-tenaga yang ini kan sebenarnya tenaga magang gunting ya, tenaga magang gunting. Jadi momentumnya pas. Jadi mereka ini di tempat kami ini masih tenaga gunting kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Terus akhirnya bersambut dengan adanya program pelatihan dari ini, itu merupakan hal yang sangat-sangat positif sekali buat kita supaya teman-teman gunting ini bisa increase skill ya, increase skill supaya mereka dalam waktu dekat bisa untuk jadi tenaga giling atau operator giling. Jadi harapannya itu jadi nanti bisa memberikan produktivitas yang jauh lebih tinggi buat pabrikan kita juga. Seperti biasa, sebenarnya mereka ini kan basicnya nol ya. Dia tahunya cuma untuk gunting batangannya rokok, tetapi untuk skill gilingnya dia belum dapat. Nanti melalui instruktur kami yang terjun di lapangan, kita akan memberikan materi yang lebih detail. Tapi poinnya itu tadi dia harus tahu pengetahuan mengenai alat giling itu ya. Pengetahuan alat giling itu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana untuk memastikan bahwa alat giling ini layak pakai, itu ya, itu dua bagaimana cara untuk proses melinting rokok yang baik ya. Itu merupakan 2 poin ini sebenarnya itu juga istilahnya poin dasar ya. Saya rasa poin dasar untuk mendapatkan suatu produk rokok yang kualitasnya yang cukup yang kualitasnya yang harapannya nanti itu yang baik. Secara detail itu aja sih sebenarnya. Saya untuk Atraco sendiri sejauh ini kita masih membuka untuk tenaga giling. Makanya kita ngambil anak-anak muda ini ya. Jadi ini mayoritas yang kita ambil tuh dari tenaga gunting. Jadi umurnya itu kita batasin maksimal kita umur 30. Kita magangkan di giling dulu, di gunting dulu untuk beberapa saat, kita parkir di sana. Setidaknya dia akan dapat pengetahuan ini. Nah, dengan adanya dia nanti 1 bulan, 2 bulan kita akan ajari untuk proses giling. Karena kita memang butuh untuk tenaga giling. Kalau saat ini di Atraco sendiri yang secara terdaftar kami memiliki tenaga giling sekitar 600 sampai 650 orang. Produksi per bulannya kami ini berarti untuk omset produksi per bulannya perharinya ini kita hampir 2 juta stick, 2 juta batang itu ya perharinya. Jadi untuk per weeknya Bapak bisa hitung sendiri ya, 2 juta per weeknya itu kita 5 hari kerja. Jadi hampir 10 juta stick batang untuk per weeknya. Saya sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk jajaran Disperindak ya untuk ini. Jadi saya sendiri pun kalau menurut kami ini merupakan benefit yang dari pihak kami yang saya rasa kami tidak mengeluarkan apa-apa, tapi kami justru sebaliknya difasilitasi ya, cukup terbantu difasilitasi dengan adanya pelatihan ini. Jadi kita cuma untuk menyiapkan tenaga pengajar, kami menyiapkan untuk operator gilingnya, calon operator gilingnya. Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan giling rokok SKT berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DPHC-HT dengan tujuan pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang sehingga menyerap banyak tenaga kerja baru untuk dilatih menjadi ahli tenaga giling rokok. Peserta pelatihan giling rokok SKT tahap 3 tahun 2025 menyambut antusias pelatihan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Menurutnya, tenaga linting adalah tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok, terutama memproduksi sigaret kretek tangan. Pelatihan ini menjadi bukti nyata pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam mengembangkan industri hasil tembakau yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, khususnya di bidang produksi rokok. Rasanya senang karena bisa
Di sini bisa kan mendapat pengalaman juga tentang menggiling rokok ini. Apakah sebelumnya di pabrik rokok juga diberi pelatihan semacam ini? Kalau dari pabrik sih nggak ada pelatihannya, jadi pelatihan gilingnya pun dari sini. Gitu. Jadi di pabrik rokok belum ada pelatihan seperti di sini? Belum ada. Oke, nah sebelumnya kamu ini bagian tenaga apa kalau di pabrik rokok? Di pabrik itu saya bagian gunting. Sudah berapa lama? Baru 2 mingguan. Baru 2 mingguan. Iya. Apa yang memotivasi kamu ingin cepat bisa tenaga giling, linting rokok ini? Susah nggak? Lumayan susah. Lumayan susah. Susahnya di mana? Kalau linting rokok itu? Susahnya tuh di kayak rokoknya besar gitu, terus nggak mau nempel kanunya ambilnya. Ya. Cukup senang karena kan saya kan dulunya gunting, terus sekarang bisa pelatihan giling, jadi senang bisa belajar gitu. Susah nggak selama latihan giling rokok ini? Awal-awal tadi susah, tapi sekarang udah adaptasi, udah bisa, lumayan bisa. Susahnya di mana? Di kayak gilingnya gini loh Mbak, gitu susah. Susah. Terus ini kadang lemnya nggak bisa nempel, Lemnya nggak nempel. kurang lem gitu. Udah lama bekerja di pabrik rokok sebagai tenaga? Masih 5 hari. Harapannya apa sih dengan adanya pelatihan ini? Harapnya semua karyawan atau semua orang itu bisa giling rokok gitu sih. Targetnya berapa sih ini kalau bisa sampai bisa giling rokok? 500. 500. Iya, 500 rokok. Sukses Mbak Jihan. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah pelatihan giling rokok SKT yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Disperinda Kabupaten Malang di salah satu hotel ternama di Kabupaten Malang dengan diikuti sekitar 50 peserta tenaga magang atau training. Dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan keterampilan dari SDM untuk industri hasil tembakau di wilayah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.